Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan memberi judul hidup abadi setelah kematian. Adapun yang dikatakan hidup abadi setelah kematian, apabila orang itu benar-benar tahu menuju jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan di dalam surat Al-Fatihah terdapat salah satu ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Artinya di situ manusia disuruh mencari jalan yang lurus. Ya. Sekarang apa? Manusia hanya memperbanyak sholat, zikir, baru beramaliyah, itu sah-sah saja Pak. Tetapi harus tahu siapa yang pemiliknya itu. Kalau sudah tahu semua itu, maka kita akan menuju ke jalan yang benar. Adapun yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim itu kan jembatan. Nah, jembatan itu punya nama. Harus tahu. Kalau nggak tahu ya percuma kita melewati ihdinas siratal mustaqim. Maka bahasanya ibarat rambut satu helai dibelah 7. Itu peribahasa. Sudahkah tahu yang dikatakan satu rambut dibelah 7? Coba kita bayangkan betapa halusnya. Nah, sekiranya nih kalau ada orang bobot 200 kilo, 7-7-nya putus. Ya, kalau bahasanya. Tetapi kita ambil satu makna daripada kata satu rambut dibelah 7. Artinya kalau kita mengupas, satu itu adalah batang tubuh. Saya bilang tadi, satu itu yang dikatakan satu rambut dibelah 7 itu adalah batang tubuh kita Pak. Harus tahu di dalam batang tubuh kita ada 7 sifatnya Allah. Mungkin baru malam ini dah tahu ya. Arti di dalam batang tubuh kita ada 7 sifatnya Allah. Yang mana 7 sifatnya Allah? Mata bisa melihat, tidak juga bisa melihat. Ya, nanti kalau saya bilang sifat 7 itu mata bisa melihat, pasti orang bertanya bagaimana dengan orang buta. Maka saya bilang tadi sifat Allah itu ada 2. Ada yang bisa dilihat, ada bisa tidak terlihat. Ya, itu katakan bilang tadi. Kuping bisa mendengar, tidak juga bisa mendengar. Mulut bisa berkata, dia juga tidak bisa berkata-kata. Ya, saya bilang. Tetapi semua di dalam kehidupan manusia sehari-hari, hendaklah kita tahu di dalam surah Al-Fatihah itu yang mana sebenarnya. Banyak orang membaca cuma Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim sampai sekian. Itu kan bacaan Pak. Ya, bacaan itu pasti ada yang nyatanya. Contoh, saya kasih contoh ini nah. Aquades, ini bacaan. Mana yang sebenarnya Aquades? Air dan gelasnya. Sama juga kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebagaimana surat Al-Fatihah yang mana? Nah, yang mana yang dikatakan surat Al-Fatihah? Dan itu surat Al-Fatihah itu tidak pernah bohong. Manusia bisa mengucap, tapi manusia bisa berbohong. Tapi kalau surat Al-Fatihah tidak bisa berbohong. Kita ambil tamsil atau bahasa kiasan manfaat atau tauhid yang dikatakan surat Al-Fatihah yang tidak pernah bohong, ada nafas naik dan turun. Ini yang dikatakan surat Al-Fatihah. Kalau kita uraikan satu persatu, kalau surahnya memang kita mudah memahami, mudah kita mengucap, tapi memaknai susah. Kalau al itu artinya Allah, fa firman, tak tarakita naju,
ayat. Arti tarakit tanaju itu nafas naik turun. Maka dalam bahasa marifat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu yang dikatakan surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu ada dua. Ada yang tertulis, ada yang tersirat. Harus dua-dua harus kita pahami, Pak. Ya. Kalau kita cuma membaca surat Al-Fatihah yang tertulis, itu akan sirna. Mohon maaf, kayak teman kita. Setelah dia berpulang ke rahmatullah, hilang surat Al-Fatihah yang tertulis itu. Yang berlaku surat Al-Fatihah yang tersirat. Lalu Allah mengatakan, ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku selalu ingat kepadamu. Ya kan? Ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku selalu ingat kepadamu. Itulah surat Al-Fatihah yang tersirat. Nah, kita lagi bagaimana kita menembus masuknya surga. Surga itu bisa nyata, bisa juga tidak nyata. Artinya nyatanya begini, Pak. Kalau kita mau menuju masuk surga gampang. Artinya secara syariat, Pak, ya. Coba kita ambil air wudhu, kita sholat, tenang hati. Itulah gambaran surga yang nyata, ya. Kalau neraka, coba kita maling, maki-maki orang, dipukulin. Artinya surga itu enak, neraka itu sengsara. Itu gambaran. Padahal gambaran surga dan neraka ada pada diri kita. Nyata, Pak. Tapi kadang-kadang manusia sering melupakan. Itu sebenarnya tadi. Salah satu contoh begini. Pada saat kita bisa melihat, Pak, orang dalam sakit, dia menuju dalam sakaratul maut, dia nafasnya tersendat-sendat, itu yang dikatakan siksaan sudah. Nah, di dalam sakaratul maut situ, disitulah pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Dan apa yang kau percayakan atau yang kau yakini? Tapi kalau kita tidak tahu jalannya ini, sia-sia. Ya. Yang saya bilang tadi, Al-Quran yang tersirat adalah gambaran diri yang paling dalam. Orang bahasa umum bilang atau secara manfaat untuk guru mursyid. Nah, guru mursyid ini yang menuntun kita nanti kelak di akhir kehidupan. Adapun guru-guru seperti yang kita lihat sekarang dengan mata telanjang, bahkan saya sendiri bisa menyampaikan ke teman-teman, itu hanya saya sebagai pengantar aja, Pak. Tapi yang menentukan adalah diri kita sendiri. Mau bukti, orang meninggal itu, ya, dia sendiri yang masuk ke lubangnya. Istri, anak, harta tertinggal semua. Di situ nanti yang pertanyaan. Tapi orang bertanya, apakah pertanyaan itu, Pak, sudah di dalam tanah atau sebelum di tanah? Ada yang bisa menjawab? Apakah pertanyaan itu sesudah dia masuk ke dalam tanah atau sebelumnya? Pembahasan kita masuk ke yang lahat sebelumnya. Berarti kan pada waktu manusia dalam keadaan koma, tidak sadar diri, artinya dalam bahasa istilah timbul pertanyaan. Itu sebenarnya tadi, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, ya kan? Apa peganganmu? Coba nanti pertanyaan. Setelah manusia itu lewat pertanyaan itu, baru dia ada keputusan. Kalau dia benar keputusannya, dia masuk ke dalam, ibarat bahasa yang saya gambarkan, dia masuk ke dalam sel, begitu dalam sel hilang. Kalau orang sudah sampai, begitu dia masuk dalam kubur, hilang. Tapi pertanyaannya tidak sampai, ada gambaran, hancur, busuk, kering, mengecil. Ini mesti dipertanyakan nih. Yang maksud saya tadi, hidup abadi setelah kematian, yang hilang dalam kuburan, dia berkekalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih di dunia ada ayatnya, wa huwa amakum aymana kuntum, di mana engkau besertaku. Lalu orang itu menggambarkan bahwa
Allah itu ada sama kita. Tidak salah juga orang berpaham begitu, Pak. Yang maksud ayat tadi begini, wa huwa amakum ayyumanukum, artinya Allah mengatakan kepada manusia, hai manusia, hidupku ada sama kamu. Itu harus kita kenal. Lalu ada dalilnya, wa nahu aku qabl harul walid. Aku lebih dekat dari hulat dari nadim. Itu bahasa sebenarnya. Sekarang hidup hayat ada pada diri kita. Bisakah kita melihat? Anda bisa, Pak. Bagaimana bentuk rupa hayat itu? Yang kita bisa lihat gerak-gerik manusia. Yang seperti saya ngomong ini, nah. Itulah ada gambar, ada hidup, ada hayat di situ. Saya bilang tadi. Bagaimana kita bisa memahami itu? Lalu dikasih lagi, wa fi anfusikum apalagi tubsirun. Di dalam diri kamu, mengapa engkau tidak mengetahui? Nah, ini orang banyak melenceng. Itu sama dengan jahilku ada dalam Ya, batinmu. sudah tegas. Allah mengatakan jahil robi batinu abdi, jahilku ada pada Pada hambaku dan hambaku batinnya hamba ada pada aku. Gimana Pak? Padahal kalau kita mau ambil satu itu Pak, dekat sama sekali. Kalau sudah dekat berarti sudah jadi. Kalau sudah jadi jangan dicari. Gila kita. Hah? Kegilaan. Lalu orang bertanya tentang ruh. Seperti kita kutip kemarin bilang, ruh akan turun ke dunia. Saya mau tanya, dia turun pakai apa? Ruh turun ke dunia. Pakai apa dia turun? Kok hebat-hebat orang turun bawa roh itu akan turun. Coba kembali kita tanya. Kalang kabut dia mau meraih. Masih hebat. Kalau itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah memanggil ruh seseorang, satupun manusia, termasuk Nabi sendiri, tidak sanggup untuk memanggil selain pemiliknya. Tetapi kita diajarkan Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad, hendaklah kita mengenal ruh. Kan ada ayatnya ya, wa yas'alunaka amri qulil rubi wa ma utitum ilmi qalila. Ya. Nabi dibilang sama Allah Subhanahu wa taala, hai Muhammad, apabila umatmu atau hamba-hambaku bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusan Tuhan dan hanya kuberi pengetahuan sedikit. Nah, sedikit ini maksudnya apa? Sedikit ini. Lalu orang menggambarkan sedikit itu. Lalu orang mengatakan ini ruh, benar juga, nggak boleh kita salahkan. Ini batang tubuh ruh, benar juga, nggak boleh kita salahkan. Tetapi lebih halus lagi yang dikatakan sedikit. Ruh itu siapa? Sifat. Ruh itu sifatnya Allah, nyata pada manusia. Kalau kita buka belak-belakan, diartikan sifat Allah itu, ruh itu sifat Allah, hidup itu nah. Ya, kita ini hidup, tapi ada di dalam hidup yang bernama hayat. Itulah sifatnya Allah. Itu yang harus kita kenal. Ya, contoh. Siapa yang artinya kalau mau berdebat atau mau nyangkal apa yang saya ngomong, silakan. Tapi tanggung risiko. Kalau kalian mau menyangkal tentang apa yang saya sampaikan, berarti kalian menyangkal kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menakut-nakut, tidak. Contoh. Yang sebelah tadi ruh. Air mani itu mati atau hidup? Hidup. Hidup ya. Andai kan air mani itu mati, tidak akan jadi manusia, benar ya? Betul. Nah, air mani itu hidup, tapi belum digerakkan. Itu saya bilang tadi, ada kehidupan. Hayat. Ya. Lalu lah ada orang mengatakan air mani hina dan segala macam. Itu urusan mereka. Saya tidak berani mengatakan air mani itu hina. Karena itu bahasa Arab, air hayat, air kehidupan. Nah, memang kalau kita mau secara logika manusia, air mani itu keluar dari miliknya laki-laki. Arti hina itu bukan hina seperti kotoran, Pak. Kedudukan, prosesnya ada sama manusia. Baru di Al-Quran dikatakan hina. Lalu orang yang tidak
paham, dia ambil kutip hina itu kotor atau jorok. Salah. Saya mau tanya, Nabi Muhammad jadi dengan sendirinya kah? Hah? Nabi Muhammad dari kedua orang tuanya loh. Kok tiba-tiba ada orang mengatakan air mani itu hina, berarti sama juga dia menghina Nabi Muhammad SAW. Berarti saya nak mau komentar, saya diam aja. Orang ini berani betul ngomong begitu. Seluruh nabi-nabi itu kan lahir dari orang tuanya. Cuma yang tidak lewat proses ada Adam, Hawa, dan Isa. Tidak ada perhubungan maksud saya itu. Tapi kalau Nabi Muhammad ada ibu, kan kita dengar Nabi Muhammad dalam kandungan berapa bulan ayahnya sudah meninggal. Setelah beliau lahir ibunya juga meninggal. Kan begitu. Maka Nabi Muhammad digelar anak yatim piatu. Pertanyaan saya, kalau tidak ada bapak dan ibu, lahirkan Nabi Muhammad? Tidak. Tidak Pak ya? Nah, maka saya bilang tadi, kalau ada orang mengatakan air mani yang hina, saya mau tanya, dapat dasar dari mana dia itu? Lalu orang membayangkan tentang perhubungan antara perempuan dan laki-laki. Itu namanya proses. Proses itu tidak boleh kita salahkan. Allah Ta'ala ingin menciptakan manusia lewat situ. Lewat nutfah. Sebelum tadi. Kalau kita sudah sampai ke sana Pak, perjalanan sebelum tadi, itu yang dikatakan hidup abadi setelah kematian. Nah kematian itu ada dua, ada secara betul-betul mati, ada secara mati secara ilmu. Kita ini sudah mati secara ilmu, ya. Nanti tunggu yang sesungguh-sungguhnya, baru kita tahu kematian yang sesungguh-sungguhnya. Saya bilang tadi. Lalu orang bertanya, berarti kita yang ada ini. Hah? Lalu orang mengatakan dari mana jalan yang harus kita tahu? Artinya mungkin orang bertanya, kok saya bisa menerangkan demikian? Lalu orang bertanya apa hadisnya, apa dalilnya? Saya tidak mau lari ke situ. Yang sampai ayat. Ya. Allah Ta'ala menciptakan manusia pertama atau mengadakan manusia pertama yang bernama Adam. Hah? Lalu Allah bahasanya dalam Quran kutiupan ruh. Lalu Nabi Adam bergerak. Di situ Nabi Adam disuruh diajari nama-nama. Ya, turun ke bawah sampai ke kita. Secara tidak langsung kita ini juga keturunan Nabi Adam. Maka bahasanya itu Bani Israel. Orang tidak ngerti Bani Israel itu apa? Ya air mani itu sudah Bani Israel. Israel itu perjalanan. Artinya dari laki-laki dia keluar itu namanya Isra. Mampir ke rahim seorang wanita. Disitulah Allah memproses kejadian manusia. Saya mau tanya, pada waktu kita dalam kandungan ibu, apakah orang tua kita yang membuat? Orang tua kita hanya mengantarkan kok. Setelah dalam proses perut, disitulah letak kekuasaan Allah. Maka saya bilang, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam diri kamu, mengapa engkau tidak memperhatikan? Lalu orang menggambarkan bahwa orang mengaku menjadi Tuhan. Bukan. Sifatnya Tuhan ada pada manusia lewat Muhammad. Ini yang maksud saya tadi. Ini kalau kita tidak mengenal diri Pak, tidak mengenal diri, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Muhammad, menjadi muhadas ini. Tahu arti muhadas? Hancur. Nah, ini hancur. Bagaimana yang tidak hancur? Harus kita kadimkan, kita kekalkan. Sesudah kita kekalkan, maka dia bersifat kidam, bersifat sedia. Sedia dia sudah. Dalam arti sedia bukan mau sedia dihancurkan. Kapan mau dipanggil? Siap. Ini saya bilang tadi. Kurang lebih sampai di sini saya terangkan. Apabila di antara kita mau bertanya, marilah kita bahas sama-sama.
Wah, katanya. Hmm. Jadi sebelum ada pertanyaan saya lanjutkan bahwa jalan kematian itu ada 4, ya, syariat, tarekat, hakikat, marifat. Jelas, manusia tidak akan lepas dari sini. Manusia tidak akan lepas manusia ini. Kalau kita pilih lagi syariat, tarekat, hakikat, marifat, manusia mau dia datang ke dunia maupun pulang ke dunia tidak lepas dari sholat. Manusia mau jadi lewat sholat, manusia mau pulang lewat sholat. Tidak akan terlepas itu. Syariat hancur lebur, bahasanya kalau dia dalam Al-Quran neraka. Kalau tarekat dia menguning manjang, masih dipertanyakan. Kalau hakikat mengecil, masih dipertanyakan. Kalau marifat hilang, itulah yang dikatakan kekasihnya Allah. Ya, saya bilang. Maka di dalam kematian itu ada 3 bahasa. Kalau bagi saya, ya, matikan dirimu sebelum kamu mati, mandikan dirimu bukan dengan air, kubur dirimu bukan dengan tanah, bungkus dirimu bukan dengan kain kafan. Ini bahasa marifat, indah. Nah, silakan orang yang mau apa dia mau kupas silakan. Tetapi ini sebagai rahasia bagi saya. Kalau mau bertanya lewat pribadi, kan ini umum. Kalau saya buka, nanti saya bisa dikatakan A sampai Z. Karena begini, yang membuat orang menyangkal itu dia tidak pernah belajar, lalu dia masuk ke ranah kita. Saya ambil contoh. Saya mohon maaf ya, ini saya ambil gambaran supaya orang di luar daripada majelis kita paham. Saya menceritakan hobi saya sepak bola. Yang protes hobi tinju. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Tetapi kalau saya hobi bola, saya melihat tinju, saya ikutin. Oh, ternyata tinju indah juga kalau ditonton. Pak ya? Oh, bulu tangkis indah juga kalau ditonton. Oh, motor GP indah juga kalau ditonton. Ini bahasa saya. Tapi orang lain enggak. Dia pak. Apa yang dia hobi harus ikutin sama dia. Itu saya bilang ini. Kelebihan orang marifat diberi sama Allah, bisa menerima paham-paham orang. Itulah kelebihan orang bertauhid. Ini saya gambarkan tadi. Lalu orang yang hobi tinju memprotes orang yang senang bola. Lalu apa dia dasar? Pakai dalil, hadis. Padahal hadis dan dalil sudah mengantar, kita harus paham. Itu maksud saya. Ini enggak. Pertanyaan saya, ini saya mau bertanya lagi, orang bingung. Kalau hancur lebur, hancur kelihatan. Tarekat kelihatan. Hakikat kelihatan. Sering kita di TV apa namanya? Jenazahnya utuh. Ya kan gitu. Pertanyaan saya, kalau hilang kemana dia? Ini bagi orang belajar marifat, silakan kaji ilmu ini. Ya, jangan cuma pintar protes. Saya bertanya di sini. Syariat kelihatan hancur lebur tulangnya. Tarekat kuning mengering panjang. Hakikat mengecil. Marifat hilang. Kemana itu? Ini orang ahli marifat saya tanya. Yang sering komen-komen kita kan, bilang ilmu sesat. Saya tanya, ada bukti? Yang kita bicara sini bukti. Ngapain mau bicara bohong? Itu maksud saya. Saya sudah 4, saya lihat. Silakan orang mau percaya tidak percaya, silakan. Wah, mereka mau tidak percaya dengan saya. Tapi nyata, mertua saya itu nyata itu. Saya videonya hilang. Apa memorinya hilang. Enggak, memorinya hilang. Kalau enggak saya sharekan ke YouTube atau ke Facebook. Hilang Pak, diambil sama yang punya.
Itu nyata itu Pak. Keluar lagi cahaya kuning dari kuburan. Wah, bau selama 38 tahun bau harum. Nah, hanya tinggal kain kafan Pak yang bergulung-gulung di apa? Lipat. Dalam apa? Dalam Dunia liang hati. kubur. Papanya masih utuh. Orangnya enggak ada. Baru orang bilang ilmu marifatnya ilmu apa? Sesat. Sesat dari mana? Yang dikatakan ilmu sesat, orang yang tidak paham itu namanya sesat. Contoh, kalau orang syariat, kalau saya bertanya, Allahu Akbar, coba Anda pecahkan dan uraikan, bisakah? Di mana letak kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu? Di mana? Ya, Allahu Akbar. Saking genarnya bahasa Banjar, ada melihat. Hah? Jujur ada. Saking ganas ada bisa melihat. Bahasa semua di ujung kutub utara kelihatan gajah di depan mata. Bagaimana didudukin gajah matanya? Kan gitu. Saya bilang. Ada orang bertanya mungkin, bagaimana dengan batin? Sebelum dia menjahir namanya batin, setelah dia menjahir sudah tidak disebut batin. Batin ada dua Pak, ada secara rahasia, ada secara nyata. Itu yang dikatakan batin. Batin yang mana sih sebenarnya batin? Ya hidup itu. Itulah batin namanya. Lalu orang menggambarkan dengan goib. Goib itu tersembunyi. Arti tersembunyi itu bukan kita menyembunyikan barang, bukan. Arti tersembunyi orang yang tidak mengenal dan memahami ilmu marifatullah. Coba kita buka di pelajaran atau di kitab Awwaluddin marifatullah, bermula agama mengenal Allah. Jelas itu ya? Jelas. Sekarang pertanyaan gini Pak. Pada waktu kita dalam perut ibu, apakah kita tidak melihat Allah? Jelas sih melihat Pak. Tetapi setelah kita lihat, itu ditutup sama Allah. Arti ditutup, dikaburkan. Lalulah berapa bulan kemudian dia masuk tentang siruk pikuk ke duniawi. Ini yang saya bilang tadi. Kalau orang Pak sudah sampai ke titik yang saya bilang tadi, tidak ada kata mustahil bagi Allah. Contoh yang saya bilang tadi Pak, kalau bahasa neraka nar itu api, surga itu artinya loks, ya Pak ya. Arti surga itu cuma singkatan. Kalau mau masuk surga, selusuri jalan yang 3, maka saya singkat surga. Selusuri jalan yang 3. Jalan yang 3 yang mana? Titik kosong alif. Itu harus tembus. Barulah mengerti, oh ini surga. Titik kosong alif atau kosong titik alif bisa juga. Kosong itu apa, titik itu apa, alif itu apa? Itu gambaran diri sebenarnya, gambaran cikal bakal menjadi manusia, tapi orang lupa. Kalau kita mau bahas ini Pak, lari lagi ke dalam. Ada alif yang tersembunyi di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ada alif bersembunyi atau tersembunyi di Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, saya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mana alifnya? Masuk akal enggak saya ngomongin? Ya, saya ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana alifnya? Kan? Tanpa alif tidak ada huruf ba. Kan gitu. Bahasanya lah. Yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, alifnya ada sama diri kita masing-masing. Maka bahasa saya lah, ditulis pun begitu bunyinya, tidak dibaca pun begitu bunyinya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan bawa
apa tuh papan tulis papan tulis bender ya. banner. Kita Papan akan tulis bisa kupas. Kita akan kupas ini tentang sholat, ya kan? Tentang sholat. Nah, di kalimat itu ada, dia sudah menyatakan dirikan sholat. Lalu orang berpikir dirikan sholat itu seperti mengerjakan sholat lima waktu, sunnah dan lain-lain. Tidak salah Pak. Tetap kita benarkan, karena ketingkat kepahaman orang tidak sama seperti kita Pak. Tidak sama. Nah, artikan dirikan sholat, kalau kita dalam tanda kutip diri itu yang sholat, bukan kita. Kan itu pasti beda dengan ayat Al-Qamar 59 sampai 60, sujud dan sembah Tuhan itu nyata. Ada yang disembah, ada yang menyembah, ada yang disembahkan. Tiga, kalau kita mau kupas pelan-pelan. Adapun yang kita bicara malam tetap akan lari ke diri. Yang saya beri judul tadi, hidup abadi setelah kematian. Ya, kalau orang sudah tahu jalan Pak, mati itu lebih nikmat daripada malam pengantin baru. Bagi yang tahu jalan, ya. Bagi yang tidak tahu jalan, lebih siksa dari pukulan binatang. Siksa binatang terlebih siksa lagi kita. Lalulah saya buka hadis dari man akhruju zikrillahi ta'ala mayyitun mislul hayawan dunal bahwa artinya barang siapa yang tidak tahu keluar dan masuk itu adalah zikirnya Allah, bahwa sesungguhnya manusia itu mati bagaikan hewan, bukan sapi tapi babi. Nyata Pak. Ini zikirnya Allah. Mengucap mudah, tapi memahami yang sulit. Contoh, ya, apabila mati, ini bukan ngomongin contoh aja. Saya tidak mau salah-salahkan orang. Kita kembali pada diri kita masing-masing yang hadir malam ini. Coba kalau seperti kalau orang mau pulang, persis kayak hewan babi kan, ngok. Itu sudah satu gambar. Kenapa? Dia tidak mengenal hakikat roh. Dia tidak mengenal hakikat diri. Sebenarnya umat Islam itu wajib mengenal hakikat ruh. Sudah jelas di Al-Quran kok. Jelas. Tapi apa? Tidak semuanya orang belajar. Tidak semuanya. Orang pilihan. Takut nanti ditanya, menguraikan satu persatu. Yang saya sebut roh itu sudah barang jadi. Ya, saya balik ke pertanyaan. Sebelum roh apa disebut? Itu kan roh sudah pernah jadi itu. Kalau mau inginkan ke manusia sudah jadi, manusia bergerak. Tapi sebelumnya itu apa? Ada Al-Quran, ada itu Pak. Ada itu. Imnil qalila sedikit. Nah, ayo sedikit aja susah, apalagi banyak. Silakan mau bertanya, aku minum dulu. Ini Pak, kan banyak yang bertanya Pak ya, yang sama saya itu yang bertanya. Muhammad tuh yang mana sih yang sebenarnya? Apakah yang di Madinah? Apakah yang ada ini? Sama sebenarnya. Pandang yang satu. Apa yang bedanya? Muhammad itu manusia seperti kita. Tetapi kita tidak boleh mengaku Nabi Muhammad, nggak boleh, karena beliau Nabi yang terakhir sudah. Maksud saya di sini, Nabi Muhammad SAW mempunyai batang tubuh sama juga seperti kita, ya, tidak ada bedanya. Cuma beliau diangkat menjadi Rasul terakhir, wajib kita junjung, ya, sebagai Bapak Marifat dunia, wajib. Tanpa beliau tidak akan ada sholat lima waktu. Tanpa beliau tidak ada puasa dan segala macam, ya, karena beliau yang menyempurnakan. Tetapi kadang-kadang orang lupa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, lupa. Padahal Nabi sudah mengatakan man arafa nafsahu
fakat aba rabbahu, artinya barang siapa mengenal akan Tuhan. Lalu orang bertanya, mengenal Tuhan apa kita menjadi Tuhan? Tidak. Apa yang diajak oleh Nabi itu yang kita ikutin. Nah, seperti contoh teman kita, alhamdulillah bila sudah tenang di sana. Nah, kita ini ya, kita ini hanya diperjalankan. Nah, Nabi Muhammad dia 2 kali miraj secara hidup setelah beliau wafat. Kita miraj seperti Nabi Muhammad bisa, tunggu mati yang sesungguhnya itu miraj, namanya naik bertemu dengan Allah. Sementara ini kita diperjalankan. Apapun yang dipertanya sama Mas Joko tentang Muhammad tidak salah. Maka yang dikatakan Muhammad awal, Muhammad jahir, Muhammad batin, Muhammad akhir. Kalau Muhammad akhir yang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Muhammad awal itu rahasianya Allah. Rahasianya Allah. Ya. Tetapi harus kita tahu, kita pelajari juga yang awal itu siapa. Yang dikatakan Muhammad batin yang mana? Saya ikutin itu rahasia. Nggak mau saya ungkap di sini, nggak mau. Ya. Muhammad akhir. Arti jahir itu diadakan. Jadi, ya Nabi Muhammad di Madinah sana. Arti jahir itu diadakan. Lalulah beliau mengajarkan kepada umatnya, para sahabat-sahabatnya sampai ke kita. Sebenarnya kalau Muhammad awal, kalau saya mau terangkan di sini itu rahasia. Bukan saya tidak mau menyampaikan sini, bukan. Nanti setelah orang tahu Pak, bisa jadi bahan, mohon maaf dalam tanda kutip, dimanfaatkan. Ya, lalu orang bilang, kalau mau tahu, mohon maaf, seorang belajar tentang ilmu marifat, karena dia sudah tahu Muhammad awal, Muhammad batin, dia langsung bilang kalau mau maharnya berapa. Ini pernah saya alami Pak. Saya tidak mau cerita bohong, tidak mau. Apa yang saya ceritakan ini pernah saya alami. Pernah. Maka yang dikatakan Muhammad Rasulullah, ya kan? Mohon maaf, beliau sudah tiada. Kenapa disebut Muhammad Rasulullah? Berarti ada. Adanya itu rahasia bagi Allah. Hanya orang tertentu yang bisa memahami sampai ke situ. Ya. Siang malam kita dengar kok orang mentakbir Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayalah sholat, ayalah falah, la ilaha illallah. Nah, tak ini. Ya, tak. Tapi dia sudah bilang aku nih. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Kan saking besarnya nggak bisa kelihatan. Ya, kedua nih Pak, tadi Bapak menyampaikan Muhammad mengajar ke para sahabat-sahabatnya. Sedangkan Muhammad yang di Madinah itu kan ada makamnya, ya kan? Tapi yang 4 sahabat itu tidak ada makamnya, seperti Sayyidina Ali, Umar, Utsman, dan Abu Bakar. Tolong disampaikan Pak. Itu sebenarnya ada, cuma dirahasiakan Pak. Ada sebenarnya itu. Kalau Sayyidina Ali benar-benar tiada makamnya, yang Umar, Utsman, Abu Bakar ada. Karena begini, umat Islam ini kerangkala kita tidak boleh juga mengatakan menceng dan segala macam, tidak bisa juga. Memang apa yang saya bilang tadi Pak, karena memang sudah menjadi tradisi. Dibalik Pak, dibalik. Maksud saya begini, lagi-lagi saya memukul pada diri saya sendiri. Dulu saya begitu Pak. Tradisi dijadikan agama, agama dibalik menjadikan tradisi. Apa maksud saya? Ini sebentar nanti ya, menyambut bulan puasa, kita tidak usah nyinggung-nyinggung orang luar bertauhid, kita singgung pada diri sendiri dan keluarga kita. Harus, wajib.
kita singgung pada diri dan keluarga kita. Apa yang terjadi nanti? Kita lihat nanti. Nah, lalu lah bermacam-macam dibikin. Itu kan tradisi. Ya, tradisi. Seharusnya untuk menyambut bulan suci Ramadan bukan begitu. Pertama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita sholat tahajud atau sholat sunnah atau sholat wajib. Mengucap syukur, ya Allah ya Rabbi, bahwa hari ini kami telah bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi apa yang terjadi Pak sekarang? Mohon maaf, saya seperti dulu saya. Puasa pertama sudah bilang sama istri saya, beli ayam potong. Itu kan tradisi. Tradisi itu. Hah? Lupa dengan Nabi mengajarkan. Ya. Nabi makan atau membuka dengan apa? Buah kurma. Kan ada doanya itu. Kenapa umat Islam tidak pakai doa itu? Hah? Kenapa? Maka Nabi tidak rasa lapar. Kan ada doanya itu. Kalau kita sudah tahu doa itu, hawa nafsu kita ini bisa kita redam. Kita redam. Paling mau buka puasa ataupun mau sahur seadanya. Itu lebih nikmat Pak. Daripada kita menjadikan sesuatu, tiba-tiba biasa kurang, pasti ada marah. Bohong kok marah manusia. Bulan. Bohong kok manusia itu tidak marah. Oh ya. Mungkin Bapak mengalami. Kebanyakan contohnya kalau sudah berumah tangga pasti ngomel sama istri itu. Maka kenapa anda beli? Kenapa anda beli ini mah? Kenapa? Saya bilang tadi tradisi dikuatkan, bukan agamanya. Itu saya bilang tadi pernah saya ungkapkan atau saya terangkan bahwa bulan suci Ramadan itu ada sekolahnya umat Islam, mendidik akhlak, sabar, lapang dada, ikhlas. Hah? Setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita lebih baik sehari-harinya gitu. Itu maksudnya tujuan Allah Subhanahu wa taala mengadakan bulan suci Ramadan. Tetapi apa yang terjadi? Ribut. Bukan akhlak yang ditampilkan, malah keributan. Nah, kita tidak usah menyinggung orang, sudahlah. Marilah kita cubit dulu diri sendiri. Saya bilang sama teman-teman, kita tidak usah mencubit orang, cubit dulu diri sendiri. Nah, sakit atau enggak? Sudah benar atau enggak? Saya bilang tadi. Adapun yang saya sampaikan malam ini, apa yang saya tahu itu yang saya ungkapkan. Adapun orang mendengar mungkin agak rasa rasa terhinggung, saya mohon maaf. Memang kebenaran itu kalau kita ucapkan pahit Pak, pahit. Seperti saya mengucapkan sesungguhnya orang mengatakan itu apa? Ilmu sesat, gila. Kan ada ayatnya, sampaikanlah seayat walaupun pahit engkau terima. Kan ada. Nah, bahasa saya, kalau kejujuran itu buahnya pahit. Nah, pahit kejujuran itu buahnya. Tapi dalam kepahitan itu membuat kita sehat. Tapi kebohongan manis, ya, membuat menjadi penyakit. Contoh, kebanyakan makan gula menjadi penyakit gula. Ini contoh aja, masuk di akal ya. Tapi kalau kita minum pahit, badan, itu bahasanya yang maksud saya tadi. Ada apa yang kita bahas tadi ini sekarang ini? Kedudukan di kalimat la ilaha illallah. Itu aja. Mau bertanya? Silakan sebelum saya tutup. Ada apa mau tanya ada Pak? Tadi kan Pak belum jelas tuh Pak, uraikan Pak masalah Sayyidina Ali, Umar, Utsman dan Abu Bakar Pak. Uraiannya Pak. Kalau Sayyidina Ali itu sebagai contoh bahwa beliau tiada makamnya, ya,
Itu gambaran sebenarnya kok. Gambaran bahwa kalau kita benar-benar memahami tentang ini, kita tiada. Ya, sebenarnya tadi orang marifat belajar tauhid, dia hilang dalam kuburan. Itu kemana? Ada sebenarnya itu diberi jalan sama Allah. Adapun Utsman, Umar, Abu Bakar ada sebenarnya apa namanya? Makam-makam mereka kan ada di Arab Saudi sana. Tapi kan kadang-kala ini sudah kayak dia apa? Kayak ditutupin itu apa? Dia lebih condong ke Mekah, ke makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya bilang tadi. Nah, setelah kita bicara tentang Sayyidina Ali, Utsman, Umar, Abu Bakar, yang terjadi di Indonesia, ya, mendengar makam keramat didatangi, ya, saya tidak mau menyinggung siapa-siapa. Coba kita renungkan, besok kalau saya meninggal bau harum, banyak orang berdoa ya Allah ya Allah. Nah, tidak salah juga sih, tapi kita diberi akal untuk berpikir. Apakah ini yang diajarkan oleh Nabi? Tidak. Ya, itu sebenarnya tadi tradisi dijadikan agama jadikan tradisi. Sebenarnya tadi. Kalau saya tidak kaget lagi Pak, mau dengan kuburan bau harum. Biasa aja saya, biasa. Saya tidak orang mau ke bahaul, silakan Anda, itu hak orang. Tapi bagi saya, yang maksud saya yang dikatakan keramat itu ada kedua orang tua kami, itu wajib kita sanjung, wajib kita hormati, wajib kita jaga makam orang tua kita itu. Lalu bertanya makam yang mana? Makam secara syariat ya itu di kuburan. Tapi secara hakikat mana makam orang tua kita? Secara marifat di badan kita. Tapi ini boleh diucapkan. Itu sebenarnya tadi begitu orang tahu jadi bagi apa namanya? Di duit. Iya. Di penghasilan. Itu saya bilang tadi. Karena saya bilang tadi masalah apa? Masalah makam orang tua. Saya seburuk apapun orang tua kita, sebejat apapun orang tua kita, tetap kita sebagai anak wajib menjunjung orang tua kita. Masalah dia berbuat dosa itu urusan orang tua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kami sebagai anak yang soleh wajib mendoakan. Ada timbal baliknya Pak. Artinya orang tua sudah melahirkan kita belajar ilmu agama sampai kita betul-betul menjadi anak yang halim, wajib kita doakan kedua orang tua kita supaya bukan balas budi, kewajiban supaya apa yang diperbuat semua orang tua kita yang terdahulu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi sekarang? Berbondong-bondong. Harus kita berpikir secara logika kok. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Kita sudah tahu sama-sama. Ini mohon maaf. Sampai lihat tadi cium tangan saya. Saya mau tarik. Yang wajib dia cium itu tangan orang tua. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Walaupun kita tidak hidup sejaman dengan Nabi, tapi apa yang diajarkan oleh Nabi itu harus kita ikutin Pak. Maka ada Pak, Nabi mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Pernah Nabi mengatakan surga di bawah telapak kakiku? Pernah dengar? Tidak ada. Pernah mengatakan surga di bawah telapak seorang ulama? Mohon maaf, pernah dengar? Ini harus saya sampaikan supaya orang paham itu supaya orang paham. Karena
Nabi mengatakan tegas-tegas, surga ada di bawah telapak seorang ibu. Nyata itu, murkanya Allah, murkanya orang tua, murkanya orang tua, murkanya Allah. Ayo, pengertiannya. Lalu orang bertanya, saya bilang tadi apa Pak? Surga di bawah telapak kaki ibu. Lalu orang berpikir, orang syariat seakan-akan seorang wanita. Seorang wanita hanya gambaran Pak, supaya paham. Karena seorang wanita bisa mengandung, menerima benih dari laki-laki, itu wajib. Tetapi yang dikatakan surga di bawah telapak kaki ibu, itu ada dua. Baik laki-laki tetap kita sebut ibu, karena laki-laki itu mengandung, ya, mengandung. Ada dua mengandung. Mengandung nasir. Dari laki-laki itu mengandung air sperma, yang bahasa umumnya mani. Ya, terjadi berhubungan, dia mengantarkan lewat jembatan alaqah sampai ke rahim ibu, lalu ibu itu mengandung. Itu secara hakikat. Tetapi secara syariat, seorang bapak bisa dikatakan apa? Ibu. Disebut ibu karena mengandung kata-kata. Itu maksudnya ibu. Ini seperti saya ini, mengeluarkan kata-kata. Itu nanya artinya ibu. Tapi orang yang tidak paham digambarkan seorang Perempuan. fisik perempuan. Padahal maksudnya Nabi, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Cuma gambaran seorang ibu itu. Karena saya pernah baca di ayat bahwa penghuni surga neraka yang paling banyak adalah wanita. Ya, Ya. pernah dengar? Iya. Ya. Ya. Sekarang saya mau tanya, kasihan wanita ya? Hah? Banyaknya mengandung masuk ke apa namanya? Neraka. Ke neraka. Berarti orang tidak adil. Apapun wanita atau perempuan sama. Saya maki-maki orang. Itu namanya, kalau nanti saya akan dimasukkan ke neraka. Itu namanya mengandung kata-kata, mengandung dendam, mengandung amarah, benci dan lain-lain, iri dengki, syirik. Itu yang dikatakan mengandung. Mengeluarkan. Mohon maaf seperti teman. Mohon maaf. Ini saya tidak ingin apa yang terjadi di antaranya. Pak, itu sama juga bahasanya. Secara tidak langsung ataupun langsung, kita sudah mengumandang menggambar ini aku penghuni penghuni neraka. Itu maksudnya. Kita harus paham. Itu maksudnya terjadinya antara laki-laki dan perempuan. Karena perempuan itu mengandung juga, laki-laki juga mengandung. Laki-laki hanya memberi, perempuan menerima. Laki-laki bersedekah, perempuan menerima, mengamini. Amin. Jadi kata-kata kun itu bisa jadi, bisa juga tidak jadi. Kun fayakun, tidak jadi. Kan gitu. Lalu orang bertanya, apa setiap orang lahir kun fayakun? Enggak. Kun fayakun Allah itu hanya sekali. Tidak berulang-ulang kali. Capek Allah mengatakan kun fayakun. Banyaknya manusia ini. Banyaknya. Artinya sama dengan ayam bertelur itu kan, Iya. diucapkan satu kali dia bertelur terus sudah tidak mungkin. Berulang-ulang. Capek mereka juga, ya Allah, ya Robbi, aku aja mendengar pusing. Gitu. Oh, ini galau berarti. Ini kadang-kadang, mohon maaf, umat Islam berpikir sampai begitu. Contoh, akan terjadi kiamat dunia, alam semesta akan hancur lebur. Saya mau bertanya, dari mana hadis dan dalilnya? Ayatnya bunyinya apa? Kalau kita mau garis tarik dari atas ke bawah, ya, Allah hanya sekali menciptakan alam semesta, tidak mau dua kali.
Sekali aja Allah menciptakan alam semesta. Yang dikatakan akan datang kiamat, alam diri. Yang pernah diri. Hah? Alam diri. Alam semesta tidak bakal kiamat. Selama orang itu masih menyebut Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, sampai berzikir, tidak bakal kiamat. Yang kiamat itu alam diri. Hah? Ayo. Selama orang masih menyebut ya Allah ya Rabbi, Bismillah, Alhamdulillah, tidak bakal kiamat dunia ini. Tidak bakal. Alam ini tidak bakal kiamat. Yang kiamat itu alam diri. Kan alam besar, alam kecil. Itu yang betul. Oh, gunung-gunung berterbangan, mampusan semua. Gue bilang jangankan manusia, malaikat itu terpelantik kalau gunung-gunung terbang semua, Pak. Hah? Air sampai ke langit. Bingung juga malaikatnya, Pak. Ya. Kan dikisahkan ini air naik sampai ke langit. Kalang kabut malaikat. Matahari satu jengkal. Matahari jengkal. Hah? Bumi ini air itu 70%, daratan 30%. Jadi Menurut perhitungan alam. kalau pasti. matahari sejengkal dari kepala kita, malaikat minggir. Malaikat mau bertanya. Daripada aku bertanya sama Bang Arwan, aku juga ikut angus, mending menghindar. Loh, maka saya bilang tadi Pak, Nabi Muhammad orang paham, lebih pintar, kan dia sudah tahu duluan. Ini enggak menceritakan. Oh. Kalau orang bertanya, kok Pak Arwan bisa menceritakan begitu? Pasti orang bertanya. Ya kan? Apa yang saya ceritakan pernah yang kita alami. Maksud saya tadi begini. Nggak usah jauh-jauh. Teman kita yang kita sayangi sudah ke rahmatullah. Dan beliau memang betul-betul sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pun saya berani mengatakan, waktu beliau berbalik saya lihat beda. Maka ada ayat, apabila orang di akhir kehidupan dia tersenyum, beliau tersenyum kan? Ya. Berarti beliau melihat wajahnya Allah. Hah. Wajah Tapi keluar, kalau matanya ini hancur, ditentang sama Allah Taala itu, kamu belakangi saya dibilang bahasanya. Nah kita ini sudah dikasih gambaran sebenarnya Pak. Nah mati itu nggak gambaran tidur, tidur itu nggak gambaran mati, ya. Tidur kalau Allah Taala malas kasih bangun, kita tidur terus kita Pak. Hah? Logika aja lah. Kita jangan apa ya? Karena saya dengar, saya tidak mau nyinggung sama siapa. Pada hakikatnya kematian manusia, termasuk saya sendiri Pak ya. Kematian saya di rumah itu. Ya. Nah, kita ambil almarhum. Keluar sama kembali. Habis. Nyata. Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir sampai ke situ, kita mau berbuat sesuatu Pak, rasa apa itu yang kayak apa ya, deg gitu, berat. Tapi kalau orang nggak ngerti itu udah handang Bromo, jangankan itu. Pagar malaikat aja dia tabrak habis kok selesai. Hah? Mungkar nakir dilawannya itu. Hah? Penjaga neraka Malik ya. Dia anak kakek tuh. Ayo. Kalau contoh orang, mohon maaf, orang yang berbuat yang kita dengar di TV, tabraknya semua itu. Hah? Sama juga kita dulu kan begitu, sedikitnya orang. Ini Pak, kita mengurusi atau koreksi diri kita sendiri. Jadi kan sedikit aduh. Nah, manusia ini gini Pak, ini mohon maaf. Begitu sakit, aduh ya Allah, ya Rabbi, apa sakit. Nah, coba dia sehat, lupa itu. Hah? Lupa. Betul Pak ya? Ya. Kalau sakit, berdoa ya kan? Ya Allah, kalau aku sembuh, aku bertobat. Begitu sembuh, lupa dia.
Hah? Bawa mobil, lihat papu titik. Alhamdulillah, alhamdulillah kita jangan sampai begitulah. Dilihat dosa, dan dilihat Sayang. bagus. Iya, Nikmat. kalau kita mencium seseorang itu, tapi pandangan kita yang menghayatkan kira-kira Boleh? tidak memandang yang kita cium. Ya, Bagus. Arti begini, kita mencium seseorang itu ada dua. Kita mencium rasa sayang, benar. Tapi kalau kita mencium dengan hawa nafsu itu salah. kita maksudnya mencium tangan tadi itu, nah salaman tadi maksudnya deh. Orang lain itu kalau bagi saya kepahaman kami, saya tidak bisa masuk ke ranah itu menyalahkan, tidak bisa. Ini saya bilang tadi, kalau orang tua tetap menerima, tapi kalau kita berpikir secara jernih, ya apapun alasan umpamanya saya mencium tangan dia dengan saya memandang hayat itu benar juga, tetapi kalau lebih baik adalah kedua orang tua kita. Adapun kalau mau mencium sesuatu tangan orang itu, kita bahasanya secara menghormati, tapi tidak boleh begini Pak, tidak boleh. Kalau saya ajar, saya kalau mau pegang tangan orang, saya cium tangan sendiri. Ya. Nah, itu. Oh, tapi kalau datang gila saya, mau saya cium sendiri, saya sampai benar, gini aja nah baru, tidak salah. Kalau ciumnya bolak-balik kan ada Pak, bolak-balik. Nah, Oh, karena saya tempelin itu. Bang, Kan orang ada. tua jauh di kampung kayak apa itu, kita baru setahun sekali, sementara kita sering ketemu para ulama-ulama. Artinya kalau orang tua setahun sekali itu nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Nanti doa. Mas itu sebentar tadi Mas. Apa maksud saya bilang tadi? Makam orang tua itu ada dua, ada secara zahir, ada secara batin. Ini yang Ya. rahasia, ya. Jadi Batin itu rahasia, itu diri kita sendiri yang tahu. Nah, ulama-ulama itu, mohon maaf, saya tidak mau menyalahkan. Kalau dia lebih mengerti, dia tegur. Ya boleh hak ke orang tuamu. Kalau dia paham, nggak mau dia dicium. Saya berapa kali saya bertemu dengan orang-orang yang itu nggak mau dia. Stop, dia nggak boleh. Saya bukan orang tuamu. Tetapi tetap saya pegang tangan beliau, saya begini Pak. Baru beliau tersenyum. Tapi kan dia ulama lagi menyampaikan seorang ulama itu adalah wujud Muhammad yang nyata di muka bumi. Jadi Betul. barang siapa yang mencium tangan ulama itu sama Hmm. dia menyentuh Muhammad yang nyata itu. Dia menyentuhkan dirinya ke Muhammad. Nah, itu pertanyaan bagus. Balik lagi, diri kita ini siapa? Muhammad. Kenapa tidak cium tangan sendiri? Itu maksud saya tadi, saya kasih gambaran. Mengandung. Paham enggak? Nah itu karena mereka tidak mengenal dirinya. Itu. Sampai penonton ulama itu adalah gambaran, adalah Muhammad. Ya kan? Yang nyata. Itu tidak salah. Karena saya bilang tadi, para wali-wali itulah penerus para nabi-nabi. Artinya secara ilmu ya. Tetapi kalau kita mau ambil garis besar, asal kejadian diri, kita ini dari Nur Muhammad. Ya, siapapun itu dari Muhammad. Kita ambil ke bawah lagi. Mohon maaf, kita turun ke bawah tentang 4 rahasia. Masih. Manusia itu ada tiga 8. kejadian, dari Allah, dari Nabi Muhammad, dari orang tua. Contoh, ada dalilnya Allah mengatakan, "Hai Muhammad, alam terbit daripadamu dan engkau berasal daripadaku." Itu ada ya. Baru Allah mengatakan, "Hai Muhammad, kalau bukan karena engkau tidak akan kuciptakan alam semesta." Satu, ya. Kedua, kalau kita mengambil dari bahasa tentang asal kejadian diri, kalau sampai bertanya tentang asal kejadian diri, coba kita ambil dari kejadian diri kita, ya. Dari bapak 4, ibu 4, mungkin sampai sudah tahu, ya kan? Kita naik 4, menjadikan 8 anasir. Kita naik ke atas lagi, 8 tambah 4 dari Muhammad.
sidik, tablik, amanah, patanah. Artinya melihat, mendengar, berkata, dan merasa. Dari mana? Dari mau. Jumlahnya berapa? 12. Naik lagi ke atas, ruh. Menjadi 13. Kalau kita mau ambil komponen, inilah yang dikatakan asal muasal dari diri. Yang dikatakan rukun 13 itu duduknya seperti tadi, sholat itu diri. Cuma orang apa? Menggambarkan sholat itu seakan-akan seperti sholat lima waktu. Kita lagi-lagi saya bilang, kita tidak boleh menyalahkan sholat lima waktu itu. Memang itu apa? Nabi juga mengajarkan itu. Tetapi sebelum ada sholat lima waktu, itu kan sudah ada menyatakan dirikan sholat. Dirikan sholat. Apa buktinya? Adam itu ya, disuruh Adam, begitu Adam terbangun dari tidur, dia sujud kepada Allah. Berarti dia suruh melaksanakan yang sujud dan sembah. Sujud dan sembah. Berarti dia arti sujud dan sembah suruh apa? Dirikan sholat. Itu yang harus kita pahami. Kadang-kadang apa ya? Kita ini repot juga sih mau berhadapan dengan orang-orang apa tuh yang apa fikih. Repot. Kenapa? Nabi Muhammad wafat sudah 1400 lebih, ya. Itu sudah baku. Nah, sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan ketauhidan 23 tahun, 23 tahun ya, 6 bulan, 13 hari di Mekah mengajarkan tauhid. Jadi mengimbangi itu susah. Dan tauhid ini sebenarnya ilmu kebenaran yang sengaja mau ini sama ulama-ulama terdahulu, Pak. Akhirnya sekarang muncul. Muncul. Sekarang kalau begini aja, Pak. Kalau pernah saya bilang tadi, Allah sudah menghidupkan manusia, sudah menciptakan manusia dihidupkan. Kok kita cuma tahu hidup dan tidak mau mengenal siapa sang pencipta itu. Bahasa saya kasih gambaran, apa bedanya saya dengan orang tua saya? Saya sudah sebesar ini, baru saya tidak mau tahu dengan orang tua saya. Durhakalah saya sebagai orang tua, ya kan? Orang tua saya sebagai anak. Durhaka kita pada orang tua saya. Apa bedanya saya dengan Allah? Allah sudah menghidupkan, menciptakan segala macam. Tiba-tiba kita nggak hanya sibuk dengan dengan kegiatan, baru kita sholat puasa dengan segala macam. Tetapi itu hanya sebagai pengantar. Kalau kita tidak kenal yang sang pencipta, tidak bakal diterima, Pak. Diterima iya, Pak. Masuknya belum. Tapi ini malah saya pernah mendengar orang Myanmar itu mengatakan kita itu seumur hidup itu wajib sekali mengucapkan syahadat itu mengganti dengan puasa dunia. Nah, kalau syahadat itu Pak, seumur hidup ada mengatakan mengucap 2 kalimat seumur hidup. Ada benar juga. Wajib mengganti aja. Iya. Ani ya. Kalau an itu dalam bahasanya wa asyhadu asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anni Muhammad ilahul haq. Itu umum. Sekarang pertanyaan gini, Pak, kalau kita mau ambil bahasa umum sekarang yang kita dengar di TV, bahkan orang mengucap ya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Anna kita garis bawah merah, berarti aku. Ya. Bahasa Arab anak, aku. Ani juga aku. Anta juga aku. Ya. Kalau kita ambil bahasa Inggris, you, me, I, sama, aku. Tetapi kalau kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, secara otomatis saya mengaku Muhammad Rasulullah. Secara otomatis. Coba renungkan apa yang saya ngomong. Salah atau tidak? Dan
Tidak. Salah atau tidak? Benar. Pengakuan. Ya, berarti saya mengaku Muhammad Rasulullah. Kalau orang tidak paham, ya, kamu tanya, kenapa disebut anak Muhammad Rasulullah? Beliau tidak mati kok, masih hidup. Hah? Kenapa di situ? Wa asyhadu anna Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi Muhammad SAW tidak ada. Kenapa di kalimat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Artinya Muhammad dan Rasul pesuruhnya Allah. Saya tidak mau saya takut jangan sampai orang mengatakan saya ini melecehkan Nabi Muhammad. Contoh, kalau orang sudah wafat wajibkah disebut pesuruhnya Allah? Tidak. Tidak ya? Tidak. Maka tuh beliau disuruh mengenal diri. Nabi Muhammad suruh mengenal diri. Supaya paham siapa Muhammad Rasulullah itu. Makanya itu. Ngerti itu enggak? Pertanyaan sampai memang saya akui bagus. Cuma pertanyaan sampai agak ke dalam. Itu rahasia. Saya tidak mau ungkap di sini. Kat. Dari jelas ini tidak tergantung ini yang ada dulu. Nanti aja. Ini malah Nanti nanti. saya pernah dikatakan sama orang Matapan itu, coba baca syahadat. Aku baca ya kan, asyhadu an la ilaha illallah. Dia bilang kan sama saya itu palsu. Jadi saya sampaikan, coba Bang Pian yang baca sama bacanya, jadi di mana letaknya palsu? Nah, ini Betul. kelihatannya palsu. Nah, begini. Saksiannya. Kalau pian mau pingin tahu tentang ilmu dulu ya, pemahaman ilmu. Coba pian nanti sebentar pulang dari sini, pian duduk sendiri. Baru pian mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau pian hayati siapa yang ada, siapa yang hadir, siapa yang melihat dan siapa yang dilihat. Mungkin pian paham. Ya. Kalau pian seorang itu nah. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru pian resapi siapa yang hadir. Arti yang hadir itu siapa yang ada. Ya. Kalau sampean mengaku sampean salah. Paham? Kalau sudah tahu nggak usah diucap. Oh itu yang dibilang itu lah disebut syirik dan disebut iya. Kalau disebut batal, ya maka Nabi pernah mengatakan pada sahabat, apabila engkau melihat sesuatu tidak engkau tilik ke dalam dirimu, maka sia-sialah pandanganmu itu. Nah, Berarti diam ya itulah. Itu dibedakan rahasia itu. nah diam itu emas. Rahasiaku. Tetap itu secara ilmu. Tapi kalau secara syariat saya buka bisa. Lagi-lagi saya bilang ini, Nabi Muhammad kita urai pelan-pelan. Beliau di Mekah. Beliau punya tubuh. Ya, ingat Nabi Muhammad yang dikatakan Nabi Muhammad, dia punya tubuh, punya hati, punya iman, punya akal dan bertuhan. Apa bedanya dengan saya? Sama. Saya bertubuh, berhati, beriman, berakal dan bertuhan. Cuma saya sebagai umatnya, beliau adalah rasul saya. Yang bedanya cuma apa? Beliau rasul, saya umat. Yang samanya beliau bertubuh, saya bertubuh. Beliau juga wafat, saya akan wafat. Itu yang samanya. Nggak salah kita ngomong ini. Siapa berani mengatakan saya ini salah? Siapa berani? Kalau roh tanpa tubuh, hantu namanya. Gampang dia. Setan. Itu sudah jelas diseratin. Allah mengatakan akan kuciptakan manusia begitu sempurna. Poltin sebagai saksi, Bukit Torsina, kota Mekah sebagai saksi. Nah, akhirnya kita Bogor juga ya. Nah, sebutan aja. Apa nama? Tahu juga. Cuma sebutan nah. Sampai sama saya beda enggak? Cuma beda nama aja. Sampai hidup saya hidup,
Sampai melihat saya melihat. Iya, sampean mendengar saya mendengar. Iya. Pokok bahasa bercanda sampai mati saya tendang. Dan saya bertanya Pak ulang tadi itu Pak Karman bilang tadi yang kalau kita menilik itu tilikan kita itu tidak tidak Melihat sesuatu di dalamnya, maka sia-sialah pandangan kita itu. Ada sama dibilang tadi, kalau sudah tahu diam, jangan bersuara. Contoh, ini Pak Saparudin ada uang umpama itu gak batal, batal. Contoh aja, kalau sudah tahu, Iya. kenapa dikatakan Muhammad itu Muhammad mengandung rahasia? Paham? Yang ada yang keluarin. Ya, makanya kita pilih. Nabi Muhammad itu mengandung rahasia. Apa yang dikandung oleh rahasia oleh Nabi Muhammad? Ketuhanan itu. Dia tahu kok. Oh, beliau Miraj lain ke-7. Ya, enggak apa-apa. Situ beliau pegang rahasia. Hah? Kasihan dibunuh. Kasihan. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu Nabi pemegang rahasia. Nah, kalau kita sudah tahu, alhamdulillah, maka saya bilang tadi judulnya hidup abadi setelah kematian. Makanya itu kan sama seperti ini. Kamu nakai aja wajib di Kalimantan bahasa dan kamu wajib menjadikan dirinya Sultan menjadi Muhammad campur-campur buat ini. Tetapi beliau ucapan masalah begini, nama sampean punya Udin, sampean sesungguhnya Muhammad yang sesungguhnya. Tapi lewat ayat mana dia ucap itu? Ada pengantarnya itu, ada pengantarnya. Ada dalilnya. Ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Contoh, Allah Ta'ala mengatakan, hai Muhammad, alam terbit daripadamu dan nurmu terbit berasal. Itu kan dalilnya itu. Dari nurku. Ya kan? Saya ulangi, ya Muhammad, alam terbit daripadamu dan engkau berasal daripadamu. Itu nyata, itu pas. Pas kita ngomong itu. Tapi kalau seorang ulama, orang mahbat, pian itu sesungguhnya Muhammad, lalu tapi Muhammad. Tak salah kiki gila. Bahasa belum apa bahasa Majelis apa tasawuf, akhirnya tarawuf gitu. Kalau ada orang menyampaikan begitu di sana, takut nih. Pian tadi memadahkan sama ulun begitu. Apa dasarnya apa, dalilnya apa? Kalau si yang menyampaikan ke pian kada tahu, jangan diikutin, jangan. Bujur dia menyambat Muhammad kada salah, ya kan? Benar dia menyambat Muhammad tidak salah. Ini contoh nih, saya bilang air nggak salah, tapi air prosesnya dari mana? Kok bisa sampai ke apa? Ke gelas ini kan ada prosesnya. Maksud saya prosesnya itu yang dasarnya, maksud saya itu. Nah, ada beberapa sampean pusing-pusing kepala yang dikatakan Muhammad Jahir ya sampean sendiri sebenarnya. Itu apa jahilnya sebelah sampean itu Muhammad yang dikatakan Muhammad Jahir sampean adalah diri sampean. Coba sampean baca. Hah? Asyhadu anna Muhammad. Artinya Nabi Muhammad menyampaikan itu supaya umat Islam tahu. Ini nah bacaan apa? Bacaan syahadat. Nah, seperti Saparudin suruh kesini, kawal kesinilah ke tribun. Itu sama sebenarnya. Seorang-orang yang datang kan gitu. Makanya meleset tadi Pak. Tribun intinya ke kali pos. Kali pos. Di situ ada gerbang juga. Gerbang Ramayana, tapi saya bilang Arauda kan. Lain Ramayana bilang bahasa sudah ini. Jauhnya. Tahu tribun banyak daerah keluar loh. Yang begini yang begini apa? Itu. Nah, itu ada tanda-tanda pengantarnya ini lagi kan. Iya, begini di sana lain. Saya buka aja, saya orangnya tidak mau menyimpan suatu ilmu. Tetapi mohon maaf, kalau masalah syahadat diri itu tetap saya kukuh. Saya pegang, saya tidak mau terucap. Karena itu ranah pribadi sudah.
Sebab kalau saya terucap di sini, mohon maaf aja. Begitu orang menyangkal, saya tidak bertanggung jawab. Dia menyangkal Allah Ta'ala itu, kalau saya sebut itu. Dia menyangkal Allah, kuasanya Allah Ta'ala. Sudah ada bukti kok, saya tidak mau ngomong, sudah ada bukti. Jadi kita ini supaya bisa masuk ke ranah itu kayak caranya. Nah, belajar. Di sana kai. Bagaimana zaman lah bahasa Melayu. Nah, Pak Karman, saya kan belum ngomong tadi. Saya ngomong rencana dia mau ngikut terus nanti. Kenapa, Pak? Nah, ya. Nah, begini. Biar jangan pandang ulun guru pada mau. Alhamdulillah. Mau. Ya. Padahal guru itu ada pada pilihan sendiri yang dikatakan guru mursyid. Pak Habib juga di sana tuh. Ya. Tetapi si guru mursyid itu akan mengantarkan syahadat yang sesungguhnya. Pernah dengar pada waktu Sayyidina Ali bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kita akan aku mengenal Allah?" Lalulah Sayyidina Ali dipeluk. Pernah dengar kan? Sayyidina Ali dipeluk sama Rasulullah, lalu Sayyidina Ali dibisikkan ke kuping sama Allah, sama Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, "Aku Ahmad tanpa mim," artinya aku Ahad. Nah, mengaku Ahad gampang, tapi secara prakteknya, secara ilmu, belengger orang. Lalu naik ke atas surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas itu menyinggung orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat dalam sholat enak betul mengucap Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Jangan jangan disama-samakan, aku tidak pula mati, tidak pula tidur. Ya kan? Aku tidak diperanakan, tidak pula dijadikan anak. Sudah jelas ada pada diri. Kalau manusia itu menceng. Nah, menceng manusia itu. Lalu berdoa, "Ya Allah ya Rabbi." Saking kebanyakan amal, berharap sudah masuk surga. Kalau kita ambil surat Al-Ikhlas, lempar. Jadi kita ini perlu berbaiat ya benar. Babiat sesungguhnya perlu juga. Tapi begini, sebelum pian mau ranah ke sana, tidak salah kita bertanya. Mentang gini Pak, orang pernah mendengar itu, apabila kita itu tanpa berbaiat, sanad Rasulullah itu tidak akan sampai pada kita. Bujur sudah. Nah ini, Bujur. kita sampai sia-sia kita datang. Jurang itu datang tiap malam, datang tiap minggu, tapi manfaatnya nada karena sambungan ini dari ikatan ini. Mohon maaf ya, kalau saya bapak dari seorang guru, saya tanyakan juriatnya, sampai beliau kisahkan sampai mentok di atas Muhammad Rasulullah. Baru beliau sampaikan, ini artinya Muhammad Rasulullah itu pemegang syafaat dunia sampai akhirat. Seluruh nabi minta pertolongan sama beliau. Nah, kita umatnya bagaimana? Kalau udah mau belajar, mau jadi umat siapa? Langsung Hah? Allah Ta'ala. Ayo, mau jadi umat siapa kita? Umatnya Adam mengaku minta pertolongan kepada Muhammad, sampai Isa minta pertolongan kepada Muhammad. Kok kita yang umat Muhammad mengaku nggak mau belajar? Ini bahasa guyon. Jadi di sana Nabi Muhammad pusing kepala. Kenapa umatku ini karena mau pinando lawan aku? Seluruh umat lain mau belajar. Masalah kiki ke bahasa guyon. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita harus belajar betul. Maksud saya begini, Mas. Kita belajar ilmu tauhid, itulah ajaran Rasulullah. Wajib kita sampaikan ke orang, baik dia mau belajar ataupun tidak belajar. Ambil contoh, pada waktu Rasulullah lewat di makam, beliau mendengar siksaan kubur. Ya, baru beliau membacakan yang dua ayat itu. Hilanglah siksaan kubur itu. Lalu beliau tutup dengan daun kurma. Secara syariat, beliau berjalan di makam kuburan itu secara syariat memang di atas tanah, di bumi ini. Tapi secara hakikat bukan itu. Bukan. Bisa kita buka pelan-pelan. Saya mau tanya, harus jawab.
ya atau tidak, percaya tidak, mau dia mengerti atau tidak harus jawab. Kalau tidak mengerti, bilang Pak saya tidak. Pertanyaan, yang dikata alam roh di mana? Alam roh. Baru mendengar malam ini ya? Alam roh di mana alam roh? Biar kamu tanya sama Kiai bingung. Loh, ini kalau saya buka maksudnya akal. Alam roh di mana alam roh? Pakai dunia. Hah? Lalu orang menggambarkan di akhirat. Tidak salah juga, itu kepahaman orang. Di alam roh di mana? Kalau saya buka masuk di akal. Hah? Di sini. Situ juga. Hah? Hati kita Pak. Alam roh itu ada di batang tubuh manusia. Dalilnya apa? Kutiupkan roh. Dalam. Hah? Kalau ke Betul apa kena? dalam tubuh Adam. Hah? Ya. Nah, saya mau tanya, kuburan kita mana? Ya. Kuburan manusia sesungguhnya mana? Berarti di diri kita. Hah? Di situ juga. Kuburan manusia ini. Di diri kita. Ini kuburan manusia, batang tubuh ini lah kuburan manusia. Hah? Ada dalilnya. Nabi apa? Abu Bakar bilang mayat yang berjalan. Nah, Seperti bangkai yang berjalan. iya kan? Nah, sebelum kita Pembuktian itu. ya, sebelum kita masuk ke dalam tanah, kita harus paham dulu nih, nah, makam manusia ini nah. Nah, kalau saya mau bicara tinggi, ini makam Tuhan ini. Nah, ini batu tubuh ini makam Tuhan. Apa dalilnya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa nahu aku dulu qabla habil warid. Aku lebih dekat dari huruf leher nadim. Salahkah saya ngomong ini makamnya Tuhan? Makamnya Allah. Salah. Enggak. Ada dalilnya. Enggak. Tapi manusia yang mau belajar. Dalil hadis, Pak. Hadis, ibaratnya hadisnya lah ya kan. Ya. Baru di surat Ibrahim ayat 83. Wayas alunaka amri kulli rohi robi wa ma utitum illa qalila. Ya Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang ruh, katakan ruh untuk urusan Tuhanmu dan hanya kuberi Sedikit. pengetahuan sedikit. Lalu Nabi Muhammad memberi suatu kataan atau sabda, bahasa orang bilang sabda, sekarang saya mengatakan bisa hadisnya atau dalilnya. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, anak Abu Arwah wa Adam Abu Basar. Aku adalah bapak sekalian ruh dan Adam itu adalah sebab kalian batang tubuh. Nyata. Nah, nyata. Maka mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau orang mesti berkutik di Adam, matinya bawa bumi, bawa tanah, mati berat. Nah, lalu matinya. Nah, loh saya bukan mengolok loh. Kenyataan. Benar kan? Sekarang begini, biar menyinggung tadi takwa. Kada bisa takwa kalau kada mengenal Allah. Tidak bisa takwa manusia itu kalau tidak mengenal Allah. Ya kan? Lalu setiap mata ina Islam, ina dina Islam. Sesungguhnya agama itu yang benar adalah Islam. Ya. Orang mengaku Islam itu agama yang benar di sisi Allah itu ucapan. Jangan di sisi Allah, di situ jatuh. Hah? Di sisi Allah begini kan jatuh. Kalau boleh masuk ke dalamnya. Ah, ini bahasa harus kita paham loh. Lalu kalau di sisi Allah jatuhlah aku ini. Ya kan? Di pinggirnya. Sorong jatuh. Ini supaya tidak tegang gitu nah. Nah, Bahasa mantik. ya kan? Sebenarnya di sisi Allah tuh bahasa mantik harus masuk. Jalan. Coba pian mungkin banyak berjumpa sama orang. Aku bukan minta puji kada. Kalau mau belajar satu malam tuntas bisa. Cuma takut apa? Pian pingkut kada kuat. Itu yang ulun takutin. Harus betul-betul. Sebelum saya karena ke sana, saya mohon maaf.
bolehkah saya bertanya, apa tujuan pian-pian ini belajar ilmu tauhid ini dan mencari syahadat pengakuan diri? Itu aja saya bertanya dulu. Nah, kalau menurut Allah kan hanya Allah dan Muhammad yang boleh masuk ke dalam surga. Jujur, ya. Yang orang alim tadi memandangkan engkau nakai wajib diri Muhammad dinyatakan di dalam dirimu. Kayak ya bujur. Engkau wajib jadi orang alim, berarti kada wajibnya harus berarti kada sunat lah. Kada main-main gitu. Kada main-main, apabila main-main celaka. Ya. Nah, berarti kita perlu mencari nih ilmunya di mana nih. Nah, ini yang perlu ini. Mencari ya, maksud ulun begini nah. Kalau ini mohon maaf, kalau belajar ilmu tauhid hendaklah dikembangkan sampai akhir kehidupan kita. Sebab begini, apa yang kita dapat ini sedikit dari Allah, itu jangan kita cepat berpuas diri, ya. Artinya gini, di sana kalau pian mau menerima ini kan satu tujuannya selamat dunia akhirat, ya, dan keluarga. Kedua, kalau boleh kita sama-sama mengembangkan ilmu ini. Itu maksud saya. Kita ini nah sudah tahu di kiri kanan kita ini orang mau celaka, masa kita diamkan aja? Pada akhirnya kita akan dituntut sama Allah. Ya kalau kamu tahu di sekelilingmu, ya banyak orang yang salah, kenapa kamu biarkan? Nah, apa yang kita pelajari ilmu ini begini, nggak usah kita berkecil hati. Umpamanya orang itu pemabuk, ya pemabuk, baru dia nggak mau belajar, nggak usah kita berkecil hati, nggak usah. Memang di situ ada amanah dari Allah lewat Rasulullah. Itu yang saya kisahkan tadi, Rasulullah ini nah lewat di kuburan, padahal Rasulullah tidak tahu apa dia belajar tauhid atau pada, tapi dengan ada siksa kubur beliau membacakan dua ayat itu sampai tenang di alam kubur. Apa bedanya dengan kita? Itu yang maksud saya. Itu pertama. Kedua, kalau sudah tahu kukuh, jangan sampai buyang. Bahasa saya, setinggi ilmu kalau sekukut keyakinan percuma. Tapi walau sekukut ilmu keyakinan tinggi itu lebih baik. Tapi kalau boleh ambil dua-dua. Segunung keyakinan, segunung juga ilmu, kan gitu, tergeser semua itu. Seluas lautan. Pertanyaan pian bagus. Akui. Nah, kalau pian di sana mau pingin begitu, kenapa mau bergabung dengan kita? Ya, ada WA-nya Mas Ati minta sama admin. Saya begini Mas, saya tidak mau dianggap mau. Nama saya bukan guru Mas. Direktur. Bukan. Saya hanya sebagai narasumber menyampaikan risalah kebenaran. Ya. Kepala dinas. Sepuh. Sebab kalau sampean dulu membuat saya jumawa akan lupa diri. Nah, bahasa begini, ilmu marifat ini ibaratkan mutiara terpendam dalam lumpur. Ya. Mutiara dalam lumpur. Ya kan? Bahasanya. Ya kan? Ini mohon maaf lah. Nah, ini bahasa. Coba kita ambil perumpamaan buah durian sama buah kodondong. Iya. Ini contoh ya. Iya. Buah durian kalau dilihat dari luar ngeri kan? Ya Pak ya? Tajam. Ya. Tapi buah kodondong halus. Coba apa? Dalamnya buka dalamnya tajam. Kemana-mana akarnya itu. Ya kan? Kalau pribadi saya ambil kulit kodondong, saya buang isinya, saya ambil isinya durian, saya buang kulitnya, saya padukan. Artinya apa? Luar bagus, dalam bagus. Itu maksud saya. Jangan sampai, mohon maaf, dibicarakan nomor 1 sampai ke kalian nomor sepatu banyak, ada 42, ada 43, ya kan? Nah, kalau saya nggak mau itu. Kalau saya sampaikan nomor 1 tetap nomor 1. Mohon maaf. Nah, sekarang gini, saya bilang tadi, bahasa lagi saya bilang, wah
pohon kepalsuan, kebohongan indah, banyak orang datang di situ, ya kan? Tapi pohon kejujuran itu gersang, banyak orang mau betul di situ, ngapain di situ? Panas. Tapi di dalam kegersangan itu ada ilmu, ada hikmah yang luar biasa. Mohon maaf sekarang banyak, mohon maaf saya tidak menyinggung, yang paling disenangi sekarang apa? Lucunya, lucu, Ceramah lucu. lucunya disenangi orang. Emangnya mati mau ketawa kalau kau mati? Hah? Kalau manusia mati mau ketawa? Hah? Paling mau nah, saking dia sering ketawa matinya. Coba dia paham. Saya bicara kalau mau mertua saya, guru saya, yang benar. Tapi beliau nggak mau dikenal orang, nggak mau, biasa-biasa aja beliau itu. Ya, ini ada kisah seorang penasihat kayak sampian mencari ilmu kan, lalu lihat pakaian bagus, oh ini sudah hebat ini, ya. Lalu seorang penggemar ilmu, dia melihat seseorang sholat di atas daun pisang, sudah terkagum luar Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti gurunya luar biasa. Nah itu dia tunggu sampai selesai, baru dia bertanya, hai di sana, bisa aku belajar ilmu? Siapa nama guru? Lalu dia sebut nama. Jangan sudah mencari gurunya, katakanlah namanya Jeffrey. Ketemu lagi pada waktu sholat tiba, dia melihat, ya kan, di kesubuhan itu orang sholat di atas gurunya, dia luar biasa ini. Tetap dia kagum, dia tunggu sampai selesai, dia bertanya, ya saudara, bisa aku belajar guru yang kau miliki? Siapa nama gurunya? Ya, lalu disebut lagi Jeffrey. Terakhir pada waktu sudah beliau mau dekat sungai, datang waktu lahor, Allah Subhanahu, dia melihat orang sholat dari saya. Ini sudah luar biasa. Berarti ketiga-tiga gurunya hebat. Selesai orang itu sholat, dia tanya lagi, hai di sana, bisakah aku memahami ilmu seperti pian-pian? Bisa, dia bilang, siapa gurumu? Terakhir namanya cari aja lah di tengah-tengah pasar. Karena seorang pemuda ini satu tengah pasar. Ditanya, tidak ada yang tahu bahwa seorang guru nama Jeffrey tidak ada tahu. Setelah dia bertanya di pasar tiada, dia kembali lagi menuju pulang. Bertemulah tiga orang ini, jalan bersama. Dia sembunyi. Ini kisah ini supaya dipaham. Tak, diikutin dari belakang sampai ke pondok. Dia lihat seorang guru biasa-biasa saja. Dia sudah tahu yang bernama Jeffrey apa guru. Dia singgah. Nah, ketiga orang ini pergi. Pada pagi hari dia datang ke pasar, dia melihat di kerumunan orang banyak kan. Dia melihat, dia kaget. Guru yang tadi itu di tengah-tengah itu dengan ayam, nyambung ayam. Dia tidak percaya. Masa seorang guru kok begini? Artinya muridnya hebat-hebat, tapi gurunya bisa-bisa penyambung ayam. Apa yang terjadi maksudnya? Kebanyakan sekarang orang mau belajar, mau kagum dengan penampilan. Nah, belum tentu penampilan itu bisa meluruskan kita. Nah, setelah melihat orang ini penjamu apa, langsung ngecap, apa guru begitu? Hah? Bahasa saya, seorang guru itu mudah apa susah mau dicari? Susah. Saya pribadi, saya melalang buana, artinya kalau wilayah timur mencari ilmu, saya sudah ketemu guru-guru pasar, tapi di hati saya nggak neklek. Ketemu orang biasa aja. Ini contoh apa yang sekarang terjadi di umat Islam, figur, ya, figur.
figurnya tidak jelas, wah ya nggak bisa. Oh, kok masalah jelas tidak jelas itu urusannya. Nggak kelihatan, nggak jelas kan. Tapi kalau kita mengambil Imam Ghazali kan, Nah, Imam Ghazali itu kan yang bisa memecahkan permasalahan ilmunya itu kan tukang sol sepatu aja. Iya. Dulu terakhirnya aja kan. salah satu begini, apa yang saya cerita nyambung semua Pak. Bayangkan dari Adam sampai Isa itu manusia hebat semua, ya kan? Kenapa Allah tidak menurunkan wahyu? Kenapa? Hanya mujizat, tapi wahyu tidak. Setelah Nabi Muhammad lahir dengan kesederhanaan, di situ Allah menurunkan tentang ilmu wahyu. Coba logika. Sekarang orang lupa itu semua Pak. Yang lupa. Mohon maaf. Kalau ini contoh saya. Kalau mau belajar, umpamanya dipanggil baca doa. Kasih amplop tebal cepat. Ya kan? Kalau tipis nanti dulu. Dibelakangkan. Itu fakta yang kita bicara. Ya kan gitu. Ilmu ini Mas, kalau saya mau jual, kayak saya. Nah, ilmu ini kalau saya mau jual kaya, tapi saya nggak mau gitu. Nah, ada orang mau ngasih, alhamdulillah. Kalau orang tidak mau ngasih, ya syukur alhamdulillah juga. Cuma satu, kalau sudah tahu, pegang kuku, apapun terpaan. Sama juga Nabi Muhammad kan, digoncang segala macam, tapi beliau. Kalau nggak percaya nanti sampai saya membuktikan lah. Saya bilang tadi, saya nggak mau ngomong berlebihan saya. Yang penting saya bilang, kalau kita sudah tahu ilmu ini, maka judulnya hidup abadi setelah kematian. Karena saya bilang tadi, mati itu nikmat. Nikmat mati itu, saya bilang sengsara. Nah kita ini sudah mati, mau ada makanan enak lah. Karena nikmat itu karena pasti mati Pak. Nikmat Ya kan? itu pasti kata mati. Menikmati mati sudah selesai. Ada mbaknya ya. Mau saya bilang tadi, Menikmati. Pasti akan mati. karena saya bilang tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan, aku adalah sumber kehidupan, sumber kebenaran, sumber kekuatan, sumber ilmu. Baru karma merampas. Ini karma. Di mana saya punya? Hah? Ayo. Saya sebesar ini, bukan saya yang buat ini. Bukan. Pusing kepala Pak kalau kita mau bertanya. Saya pernah bertanya sama seseorang. Allah Ta'ala sudah mengadakan manusia hidup. Dan Allah memberikan sesuatu kepada manusia. Ya. Lalu manusia itu memakai. Tapi dalam pemakaian manusia itu dia tidak menyadari, tidak mengetahui, bahkan dia tidak merasakan. Itu pertanyaan saya. Orang-orang ahli itu bingung kepala. Kenapa? Pusing dia menjawab itu. Pusing. Sampai sekarang saya tidak buka. Biar aja pusing. Coba renungkan, saya bilang, Allah Ta'ala sudah menghidupkan manusia dan diberi sesuatu. Nah, dan manusia itu memakai tiap hari. Bahwa manusia tidak menyadari dan tidak mengetahui, bahkan manusia itu pun tidak merasakan. Pertanyaan dalam itu. Orang-orang tertentu aja bisa dapat tuh pertanyaan itu. Pak. Nah sudah sampai di sini. Kalau ada bertanya saya tutup. Warungnya sudah mau tutup. Yang bicara juga capek. Habis ditutup udah bakal Pak. Nggak ada ganti-gantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kata-kata salah, saya minta maaf atas ketidaksengajaan. Adapun yang saya sampaikan inilah kebenaran. Terima kasih.